warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Dwi Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Ekonomi. Saya guru ekonomi di SMA Negeri 1 Lamongan. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Praktik pembelajaran ini diambil di kelas 10 pada materi semester genap, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Semoga video pembelajaran saya ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ketua kelas, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak, ada yang nggak masuk hari ini? Nah. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Apa ini? Nah, terus BK ada nggak? Nggak masuk. Kita coba dulu saya. Terus? Ahmad Dipari. Cian biar lebih semangat kita ice breaking dulu yuk. Berdiri. Ayo biar semangat. Lambang itu ada di mana? Pernah menjumpai? Barangkali dia pakai media TV atau dari surat kabar? TV. Oh bisa. Juga ada ya? Sama JK ya? Tahu nggak? Itu lembaga apa? Ini apa? Tahu. Independen yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi atau mengawasi apa ini? Mengawasi lembaga keuangan. Oke. Jadi OJK ya, kalau kita lihat Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita akan berdiskusi ya. Jadi dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), dengan metode diskusi, kalian diharapkan mampu menganalisis pola hubungan antara OJK dengan lembaga jasa keuangan serta menyimpulkannya. Jadi lembaga jasa keuangan kemarin kan kita sudah bahas ya, ada perbankan, ada industri keuangan non bank. Tadi sudah dijawab sama teman, tugasnya apa sih dari OJK ini? Ternyata sebagai badan pengawas, lembaga yang mengawasi lembaga jasa keuangan. Yang mau tahu tentang OJK bisa kamu buka webnya OJK
berita terbaru tentang OJK juga ada. Jadi kalau mau belajar, buka dari sini visi misinya, ada tujuannya, ada tugasnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk lebih tahu apa saja sih tugasnya, fungsinya OJK, silakan kalian dengarkan dulu ini. Oke, bagaimana tadi? Sudah melihat video pembelajaran yang diberikan dari Sudah paham tugas dari OJK? Sudah. Ya, jadi dulunya ya lembaga otoritas jasa keuangan ini baru sejarah terbentuknya itu baru sekitar tahun 2011 ketika masa kepemimpinannya Presiden SBY. Kenapa kok terbentuk OJK? Dulunya tugas dari OJK ini tadi merupakan tugas dari siapa? Bank Indonesia dan juga Bapepam NK. Sebelum adanya OJK, tugas itu diemban oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan juga Bapepam NK. Jadi yang mengawasi sektor perbankan itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan yang mengawasi sektor pasar modal itu Bapepam NK. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin maju, seiring dengan globalisasi perdagangan, ya Indonesia kan juga termasuk anggota dari AFTA, ASEAN Trade Area, dan yang lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan perdagangan bebas, maka muncullah ini OJK. Karena apa? Karena lembaga jasa keuangan itu semakin banyak bermunculan, semakin menjadi, sehingga Bank Indonesia sendiri juga kewalahan dan dibentuklah otoritas jasa keuangan yang mengambil alih tugas dari Bank Indonesia dan juga Bank Indonesia. Jadi secara aturan itu 2011 memang sudah dibentuk OJK, tapi tidak serta merta langsung tugasnya itu langsung berpindah, tapi butuh proses, butuhkan waktu, sehingga baru sepenuhnya tanggung jawab itu dipegang oleh si OJK itu pada tahun 2003. Itu sejarah terbentuknya OJK. Kemudian OJK di sini memiliki pengertian lembaga yang independen. Maksudnya independen itu apa? Lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi OJK sendiri independen, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, yang memiliki tugas, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap apa? Lembaga jasa keuangan yang ada di negara kita. Jadi tidak serta merta lembaga jasa keuangan itu seenaknya sendiri membuka usaha tanpa izin dari OJK. Semua lembaga jasa keuangan harus terdaftar dalam OJK. Kalau terdaftar berarti otomatis mendapatkan izin. Nah, kok ada lembaga jasa keuangan yang tanpa izin tidak terdaftar di OJK? Berarti lembaga jasa keuangan itu adalah lembaga yang ilegal. Kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen itu harus berhati-hati. Jangan sampai mudah percaya, mempercayakan modal yang kita punyai pada lembaga-lembaga yang ilegal. Sekarang itu kan banyak sekali kasus investasi.
ada juga pinjaman online. Ya, banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, itu nanti coba Bu Elina kasih artikel tentang kasus-kasus investasi bodong, tentang pinjaman online seperti itu. Coba kamu nanti telah bersama anggota kelompok. Kalian analisa ternyata apa sih penyebabnya kok banyak sekarang terjadi kasus-kasus seperti itu. Terus perannya OJK itu apa dalam hal seperti itu? Banyak kasus seperti itu. Apakah OJK juga perannya apa? Solusinya bagaimana? Nanti kalian analisis bersama anggota. Ya. Jadi untuk lebih memahami terkait dengan peran, tugas dan wewenangnya OJK, kalian langsung Bu Erlina kasih permasalahan di dunia nyata yang memang sebenarnya ada dan kalian telaah, kalian analisis bersama teman sekelompok untuk mencarikan solusi atau jalan. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan bukunya dijajah, terus duduk bersama kelompok. Anggota kelompoknya bebas pulang. Anak-anak, ini sekarang kalian kan sudah duduk bersama anggota kelompok. Ada anggota kelompok yang 4, beberapa diantaranya karena jumlahnya ada yang 5 ya. Nah, di sini Bu Erlina akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian. Kita bagikan. Sudah, silakan kalian mulai menganalisis artikel yang sudah saya bagikan. Awas tinggal ilegal, 2 juta terpaksa Makanya nek pinjam online iku mending nak sing legal ae gak sih? Sing diawasi OJK. lah kok neng bank ilegal kok oleh pinjam uang. Ya kan gak diawasi OJK. Oh, soalnya lek nak bank sing gak ilegal itu berbunga tinggi, terus pelayanannya gak menjanjikan. Mendingnya di bank ilegal, betul. Ngeri ya, pinjam 2 juta, bayang-bayarin sampai jual rumah.
selesai? Ya. Oke anak-anak, silakan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1 Ini kan belajar. Oke anak-anak, silakan, ini kelompok 1 sudah tampil di depan siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, perhatikan, dengarkan temannya presentasi. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai artikel dengan judul Awas Pinjol Ilegal, Utang 2 Juta Terpaksa Jual Rumah. Jadi setelah kami baca, artikel tersebut berisi tentang banyaknya masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online atau pinjol ilegal, sehingga banyak di antara masyarakat yang sampai menjual harta bendanya untuk melunasi pinjamannya. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa pelaku usaha pinjol ilegal ini menjanjikan pelayanan dan kecepatan pencairan dana yang menggiurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat terlena dan lupa dengan resiko bunga tinggi dan denda yang berlipat jika telat melakukan pembayaran. Resiko bunga yang tinggi dan denda yang berlipat inilah yang menjadi penyebab masyarakat terlilit pinjaman yang sangat besar, sehingga harus merelakan menjual harta benda yang dimilikinya. Setelah kelompok kami melakukan analisa mengapa banyak masyarakat yang terjerat kasus pinjaman ilegal, penyebabnya karena kurangnya literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Karena masyarakat pahami literasi keuangan, maka masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai. Kebutuhan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan termasuk manfaat dan risiko yang akan diterima. Dalam kasus maraknya masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online ini, peran yang harus dilakukan oleh OJK diantaranya adalah 1. Sesuai dengan wewenangnya bahwa OJK harus mampu mengedukasi dan memberi perlindungan konsumen. Maka OJK harus mampu memberi edukasi kepada seluruh golongan masyarakat terkait literasi keuangan, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban praktek curang para pelaku pinjol ilegal. OJK juga harus bisa sebagai wadah mendengar pengaduan konsumen dan memberikan solusi serta perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, sesuai dengan wewenang OJK dalam pemberian izin lembaga keuangan, maka OJK harus lebih selektif dalam memberi izin pada lembaga-lembaga keuangan. Di sisi lain, OJK juga berhak mencabut izin dan memberikan sanksi kepada lembaga yang melanggar ketentuan dari OJK. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang kurang setuju dengan pendapat kami, silakan kelompok lain dapat memberikan masukan, atau apabila kurang jelas, silakan jika ada pertanyaan. Barangkali ada yang menambahkan dari jawaban kelompok 1 atau bila ada yang kurang jelas bisa bertanya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan bertanya, jika sudah ada OJK, mengapa kok bisa ada lembaga pinjol ilegal? Pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kenapa bisa ada lembaga pinjol ilegal? Namanya saja pinjol ilegal.
Berarti lembaga tersebut tidak legal, maksudnya tidak punya legalitas secara hukum. Pinjol ilegal ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha dari OJK, sehingga keberadaannya ini tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh OJK. OJK baru akan menangani kasusnya jika ada pengaduan dari konsumen atau masyarakat. Kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya. Pertama siapa yang ditanyakan lagi? Nah, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi anak-anak ini dari yang dipresentasikan oleh kelompok 1 itu kasus tentang pinjaman online. Nah, pinjaman online itu ternyata ya merupakan apa ya? Lembaga ini ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Tentunya yang legal ini sudah terdaftar pada OJK. Nah, makanya kalian itu juga harus berhati-hati dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi. Biasanya di HP kalian itu kan banyak tawaran tentang pinjol ya. Nah, pinjol-pinjol yang ilegal ini seperti rentenir itu kayak menekan konsumennya. Telat bayar sedikit saja itu sebenarnya sudah berubah lipat. Jadi kayak nggak logis itu antara denda dan jumlah uang yang dipinjamkan. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan beranggotakan saya Bira sama Sandra, saya Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi, saya Muhammad India. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan artikel yang berjudul kasus imitasi bentuk di Sukabumi. Namun korban rugi hingga 27 miliar. Setelah kami baca artikel tersebut berisi tentang banyak masyarakat dan imitasi bentuk. Mereka tergiur dengan hasil yang diperoleh karena 15 sampai 20% dari dana yang diinvestasikan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Berapa bulan awal mereka mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Setelah masyarakat terpercaya dan menambah modal yang lagi, pelaku kabur dan merasa bahwa usahanya bangkrut sehingga tidak mampu memberi keuntungan, modal awalnya juga hilang. Sehingga masyarakat tidak tahu investasi mana yang aman dan lembaga investasi mana yang dapat dipercaya. Banyakkan masyarakat mendengar dan menerima ajakan dari mereka tanpa tahu siapa pemilik usaha tersebut. Mereka juga mudah percaya tanpa mencari tahu dulu apakah lembaga yang akan mereka jadikan tempat investasi itu salah atau tidak. Kalau kita dalam ya kasus itu investasi bodong ini sebenarnya sama dengan kasus investasi di bawah. Jika memiliki kewenangan dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan konsumen, kita memberikan sanksi bagi lembaga jasa keuangan yang melanggar aturan OJK. Selain itu, salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK dalam mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan dari salah investasi yang sama sekali menguntungkan. Masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan kelompok lain dapat menambahkan jawaban atau menanyakan apa yang kurang dipahami.
mencoba menjawab. Menurut kami, tidak semua bisnis MLM merupakan investasi bodong. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa investasi bodong juga ada yang berkedok MLM. Jika lembaga MLM tersebut memiliki izin secara hukum, maka bisa dikatakan legal. Dan sebaliknya yang tidak berizin berarti ilegal. MLM itu kan memasarkan barang atau produk tertentu. Sedangkan investasi bodong bukan kegiatan yang menjual barang, melainkan keikutsertaan orang lain untuk mendapatkan bonus. Jadi bukan barangnya yang dijual, tapi kebersertaannya yang menjadi tujuan utama, sehingga makin banyak peserta yang direkrut, semakin banyak yang didapat. Nah, biasanya investasi bodong itu menjanjikan keuntungan yang besar tanpa resiko. Secara logika kan itu sudah ada masuk ya. Masa cuma nitip uang tanpa kerja apa-apa dapat keuntungan. Yang namanya usaha itu kalau tidak untuk yang rugi. Kalau janji bakal diuntung terus itu harus dipertanyakan. Apalagi kalau keuntungan yang ditawarkan relatif tinggi, maka sebagai nasabah harus mampu berpikir kritis. Dengan kelompok 4. Terima kasih atas jawabannya. Oke, anak ini tadi presentasi dari kelompok 2 yang mendapatkan judul artikel kasus investasi bodong. Jadi ini tadi sudah mendapatkan pertanyaan juga dari kelompok 2 dan sudah dijawab oleh kelompok 2 dengan sangat baik. Terima kasih untuk kelompok 2 atas penampilannya, atas presentasi hasil diskusinya. Silakan duduk dan kembali ke tempat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Oke anak-anak, terima kasih. Ini tadi kegiatan diskusi kita hari ini terkait dengan kasus-kasus yang terjadi dengan yang ada di masyarakat. Ada investasi bodong, ada pinjaman online, dan semuanya ini masih ada peran dari OJK untuk menambah literasi keuangan dari masyarakat. Jadi literasi keuangan itu adalah pengetahuan untuk masyarakat ya, dalam pengelolaan keuangannya, termasuk dalam menginvestasikan dananya. Jangan sampai masyarakat itu terjebak atau terjerat dengan pinjaman online atau bahkan menjadi korban dari investasi bodong. Makanya kita sebagai konsumen itu harus kritis ketika akan menanamkan modal yang kita punyai. Harus tahu apakah ini lembaganya legal, lembaganya ilegal, apakah ini lembaganya sudah terdaftar pada OJK. Baik, terima kasih untuk kegiatan diskusi hari ini. Silakan kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan seperti orang. Ini berikutnya setelah kita berdiskusi untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian terkait materi OJK ini, kita bermain kuis online seperti biasanya kita pakai aplikasi Mentimeter. Jadi kamu silakan join, pakai HP-nya dibuka semua, masuk ke Google ya, tulis join Mentimeter. Oke, sebagian sudah ada yang gabung, sudah ada yang main. Banyak yang tergabung, kita mulai kuisnya ya. Iya, banyak yang benar. Coba kita lihat, ini yang paling cepat, yang benar dan paling cepat ya. Kita lihat pertanyaan pertama ini, siapa yang paling cepat dan benar? India ya. India di peringkat pertama. Oke, pertanyaan pertama. Siap untuk pertanyaan kedua?
Oke, Fiona masih memimpin, susul oleh dia. Pertanyaan terakhir, jangan mau kalah untuk yang lain. Terakhir, ini penentu ya, nanti yang menang siapa ya? Haru ya. Coba kita lihat ini pemenangnya siapa? Cek, cek, cek. Oh, Fiona salah rupanya. Oh, Fiona masih memimpin. Oke, pemenang. Selamat ya Fiona ya. Untuk yang lain berarti literasinya masih kurang, masih banyak, harus banyak baca ya, banyak baca. Terutama ini nanti kita akan ulangan. Bila untuk kegiatan pembelajaran hari ini mata pelajaran ekonomi sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, coba Bu Rina mau tahu dulu apa yang kalian dapat dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Farija. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah bahwa OJK merupakan lembaga independen yang memiliki peran sangat besar dalam perekonomian negara, khususnya industri jasa keuangan. Mulai dari perizinan, pemeriksaan, dan pengawasan semua lembaga keuangan. OJK juga memiliki wewenang untuk memberi edukasi kepada semua masyarakat tentang literasi keuangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong maupun pinjam. Terima kasih Farija sudah membantu menyimpulkan. Jadi anak-anak dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, kita harus banyak berliterasi, khususnya juga literasi keuangan agar tidak mudah tertipu ya oleh praktek-praktek curang para pengusaha pinjol maupun investasi. Oke, jadi ini refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Kalian sudah paham dari apa yang kita pelajari hari ini? Nah, bagian mana yang paling kalian senangi? Apakah kegiatan diskusi? Apakah kegiatan kuis? Atau yang bagaimana? Kuis. Itu ya, alhamdulillah kalau senang di kuisnya. Dan terakhir Bu Erlina sampaikan untuk kegiatan tindak lanjut ke depan, pertemuan besok kita ulangan asesmen harian ya, asesmen harian, materinya lembaga jasa keuangan, jadi mulai perbankan, industri jasa keuangan non bank atau LKDB juga ya. Sama yang terakhir kita pelajari hari ini OJK. Jangan lupa nanti malam belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini dari nanti itu silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Akan bisa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai.